berbagi tentang pengalaman beliau dan perubahan farming bisa menjadi langkah sederhana tetapi berdampak besar untuk ketahanan pangan keluarga. Untuk Kak Sevi, waktu dan layar kami persilahkan sepenuhnya. Halo teman-teman, kedengaran suara saya? Dengar Kak. Oke, oke, wow, luar biasa. Terima kasih Kak Inka sudah dan nanam benih yang sudah diberi kesempatan bagi saya untuk ya, untuk saya juga bisa ikut memberikan ilmu lah istilahnya ya. Saya lebih bukan ilmu sih, saya lebih akan memberikan eh, sharing, sharing apa pengalaman saya yang saya kerjakan di kebun saya. Nah, gitu. Wah, tadi dari Mas Faisal pemaparannya sudah keren banget ya, sudah lengkap. Mulai dari hidroponik, mulai dari aquaponik dan sebagainya. Kemudian eh, Bang Ainur, Mas Ainur juga sharingnya keren banget. Saya tahu Mas Ainur tuh memang dari di Instagramnya tuh memang keren banget ya. Setiap kegiatannya itu sangat menginspirasi gitu ya. Nah, kalau dari saya mau sharing apa ya gitu kan? Karena saya ya hanya berkebun di rumah, apalagi dari lahan yang cuma 2 kali 2 meter gitu. Tapi saya coba untuk memberikan gambaran kalau yang saya kerjakan itu ternyata memberi manfaat yang besar juga gitu ya. Oke, boleh di next Kak Inka. Ah, oh ya kenalan dulu ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Kak Inka, kalau saya ini namanya Sevi Dwi Kartika Sari. Seorang IRT, saya ini ibu rumah tangga. Dan saya lihat di sini juga banyak ya ibu rumah tangga ya. Dan saya anak tiga. Berkebunnya di lahan seluas 2 kali 2 meter. Bisa dibayangkan ya itu sempitnya seperti apa. Itu saya di pinggiran kota Tangerang. Jadi mulai berkebun sejak 2021 sampai sekarang. Jadi sudah kira-kira 4 sampai 5 tahun ya. Dan fokus berkebun saya itu ada 3 hal di lahan 2 kali 2 meter ini. Saya fokusnya pada di raised bed dan polybag, kemudian aquaponik dan juga hidroponik. Oke, boleh di next Kak. Nah, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Kalau kalian punya lahan 2 kali 2 meter seperti ini, nih mepet banget ini teras sebenarnya ya, taman sebenarnya ini ya. Cuma nih saya dapatkan di Tangerang waktu itu 2 kali 2 meter. Kira-kira mau dibikin apa? Jemuran baju atau parkiran motor? Nah, memang kanan kiri saya itu dipakai pakai parkiran motor memang ya, parkiran mobil, parkiran motor, juga dibuat apa ruang tamu gitu ya. Nah, atau teman-teman mau bikin taman bunga, tanaman hias yang enak dipandang. Nah, kira-kira mau dipakai apa? Atau setuju dengan saya mau dipakai berkebun, bisa dimakan hasilnya. Nah, ini yang saya lakukan. Tapi sebelum saya mau sharing, oh mau dibuat semuanya, oke. Okay. Soalnya aku juga rebutan space. Iya, karena namanya juga urban ya. Ya rebutan space sama jemuran, rebutan space sama motor gitu ya. Belum lagi rebutan sama yang mana kucing-kucing tetangga gitu ya. Oke, okay, next Kak. Nah, itu dia. Jadi kita mau masuk ke konsep urban farming ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Faisal, Kak Ainur. Saya rasa sudah sangat jelas. Urban farming itu berarti kita menghadirkan pertanian di perkotaan gitu kan ya. Kalau biasanya bertani itu di lahan yang sangat luas, nah ini kita dihadapkan di lahan yang sempit terbatas. Kalau saya dihadapkan di lahan 2 kali 2, bisa apa gitu, bisa kasih apa gitu kan. Nah, kalau jadi saya berpikir semakin sempit lahannya, semakin banyak imajinasi gitu ya teman-temannya. Ini mau dibikin yang ini mau dibikin apa gitu. Nah, di sini saya kadang bingung, saya ini urban farming atau urban garden ya? Mungkin teman-teman juga sempat bingung ya, apa sih bedanya urban garden sama urban farming? Nah, kalau urban farming itu lebih holistik teman-teman. Kalau urban garden itu cakupannya pada Oh, benar, Kak. Iya. Kalau urban garden itu cakupannya pada kegiatan berkebunnya. Nah, kalau urban farming itu lebih holistik. Kita bisa berkebun, kita juga bisa beternak ikan, kita bisa beternak ayam. Kemudian nggak sampai konsumsi pribadi aja.
kita juga bisa berbagi ke tetangga, kita juga bisa menjual, mendistribusikannya. Nah, itu holistik. Urban farming itu seperti itu. Dan ternyata saya sudah melakukan sedikit, walaupun sedikit tapi itu saya bangga sudah melakukan urban farming di tengah kota dengan lahan konsep 2x2 gitu ya. Nah, tujuannya memang menyediakan pangan yang sehat. Ya, tadi Kak Ainur bilang kalau kita apa namanya menyediakan pangan sehat ya, kita makan apa yang kita tahu, kita yang tanam, kita kasih apa itu tanaman kita kasih pupuk seperti apa gitu kan, kita semprot pakai apa, kita tahu dan itu aman. Itu namanya kedaulatan pangan buat kita ya kan. Kita merasa aman gitu. Dan menghemat biaya. Nah, ini ibu-ibu nih. Masa sih gitu bisa menghemat biaya? Omong doang nih kayaknya. Enggak, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan eh, pengalaman saya kalau saya berkebun selama 4 tahun ini ya, kerasanya itu waktu ini bulan-bulan terakhir namanya ibu rumah tangga ya, akhir bulan itu ya. Bingung. Bingungnya apa? Ya kalau kelebihan budget gitu kan. Waduh, gaji dari suami kelebihan budget nih. Kira-kira kita mau makan apa ini ya? Ya, saya biar nggak stres ya, keluarlah ke kebun. Lihat apa yang bisa diambil ya. Oh, ada kangkung bisa diambil. Oh, ada bayam bisa diambil gitu. Nah, ada ikan yang bisa saya ambil gitu. Ya, itu benar-benar menghemat biaya Bapak Ibu. Nah, kemudian menjaga lingkungan. Kanan kiri saya, depan kanan kiri depan itu semuanya ditutup Bapak Ibu kanopi. Jadi tidak ada hijau-hijauan. Nah, hijau-hijauan itu cuma depan saya itu, hijau-hijauan. Jadi saya juga bangga karena apa? Berkontribusi memberikan oksigen bagi lingkungan saya di klaster ini. Gitu. Oke, next Kak. Relevansinya apa dengan ketahanan pangan? Tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa menyediakan makanan kita sendiri. Kalau harga pangan naik, misalkan nih ya Bapak Ibu, telur sudah naik Bapak Ibu bener, di Tangerang ini 31.000, bener? Di daerah Bapak berapa ya? Nggak tahu ya di Bapak Ibu. Kalau di daerah saya 31.000 dan anak saya suka telur. Nah, Bandung Barat 30.000 ya. Ya, saya 31.000 Bapak Ibu. Saya pusing loh Ibu, karena saya kepengen banget merawat ini, melihara apa? Ayam petelur beneran. Setelah ini saya akan agendakan untuk memelihara ikan di klaster ini Bapak Ibu. Kok ikan? Ayam di klaster ini. Karena memang wow, kalau misalkan pangan naik, ini baru telur. Belum lagi kalau sayur-sayuran naik, wah, gimana kita ya? Siapa yang mau menjamin isi piring kita gitu kan? Kalau tidak kita sendiri, di lahan kita sendiri gitu kan. Itu namanya kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Jadi kita tidak tergantung pada pasar gitu ya. Tidak setiap hari ke pasar, mengeluarkan uang setiap hari. Kita bisa menghemat sayuran udah di lahan kita aja gitu kan. Kita rutinkan setiap 2 minggu sekali semai. Iya bener. Kita semai setiap 2 minggu sekali. Kalau kita semai setiap 2 minggu rutin, kita akan bisa panen setiap hari. Seperti itu. Nah, memang tidak bisa mengganti pertanian skala besar, tetapi kita bisa melengkapinya, ya melengkapi kebutuhan kita, supaya kita bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada besar. Oke, next Kak. Ya, boleh di next. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tadi sudah disinggung oleh Kak Faisal, bentuk urban farming macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada indoor farming, nih di Jakarta ada nih kalau Bapak Ibu lihat Instagram, ada di Jakarta Selatan, keren banget, dia naik sampai 18 meter ya. Itu untuk komersial ya. Urban farming komersial ini juga banyak sekali di sekitar sini. Rooftop farming yang punya rooftop ini bisa dibuat seperti itu atau kebun komunal. Jadi kita membentuk komunitas, misalkan di perumahan, di klaster. Nah, ini sudah banyak sekali. Di Jakarta juga sudah banyak sekali. Oke, next ya. Nah, oke. Saya akan share aja panduan praktisnya ya Bapak Ibu. Saya share pengalaman saya mulai dari awal. Jadi, untuk membentuk kebun yang kecil ini gampang sebenarnya Bapak Ibu. Manfaatkan apa yang ada di sekitar Bapak Ibu saja. Tapi yang pertama, kita harus menentukan lokasi.
yang namanya tanaman itu butuh yang pertama air, pastikan ada air. Yang kedua adalah cahaya matahari dan yang ketiga nutrisi media tanamnya. Karena kita di kota, kita terbatas apapun ya Bapak Ibu ya, baik media tanam terbatas, kemudian nutrisi juga kita terbatas gitu kan, kalau nggak beli maksudnya. Nah, yang pertama kita identifikasi ruang dulu, cari mana sih yang kosong. Nah, coba lihat dulu kanan kiri Bapak Ibu ada yang kosong nggak lahannya. Tapi jangan ini ya, jangan kamar ya Bapak Ibu ya. Lihat deh, di depan ada yang nggak yang kosong, 1 kali 1 meter boleh bisa. Nah, kalau saya nih di depan rumah saya nih 2 kali 2 meter. Kemudian yang kedua harus ada cahaya matahari Bapak Ibu supaya tanamannya bisa berfotosintesis. Pastikan minimal 4 sampai 6 jam. Kalau cuma 2 jam nanti bisa kurus-kurus tanamannya. Nah, kalau tanaman hias itu aman. Dia nggak perlu matahari yang terlalu banyak. Nah, kalau sayuran ini mataharinya harus full. Minimal 4 sampai 6 jam. Kemudian, kalau misalkan di perkotaan, pastikan tanahnya ini bebas kontaminan. Gitu Bapak Ibu. Coba dicek itu bekas apa, pembuangan zat-zat apa gitu ya. Kalau ingin lebih aman, lebih baik ganti dengan raised bed, masukkan media tanam baru, itu lebih aman. Oke, harus ada akses air ya, karena memang tanaman butuh air. Oke, lanjut Kak. Kalau semuanya sudah, baik dari cahaya matahari, semuanya sudah, lahannya sudah ada, cahaya matahari, akses air juga sudah, boleh memilih sistem tanam yang cocok gitu. Nah, kalau saya pakai keempat ini, ada raised bed atau polybag. Saya bikin raised bednya itu dari ini loh Bapak Ibu, dari kayu. Karena di sini nggak ada kayu kalau di desa kan di kebun kita bisa ambil apa aja ya, ada genteng apa-apa. Di sini saya terbatas, ya saya beli kayu aja di toko bangunan ya. Kayu kayak kayu papan begitu, saya bikin raised bed. Atau kita beli polybag gitu ya. Yang kedua, aquaponik. Nah, kalau aquaponik ini kata Kak Faisal tadi itu kita bisa pakai body damper ya, pakai bak bak yang itu, bak kayak di kamar mandi itu. Atau kalau saya ini kebetulan saya dapat giveaway satu set aquaponik yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau lihat tuh biru-biru itu drum 200 liter. Jadi ada dua drum, yang drum bawah itu dipakai untuk kolam air, kolam air, kolam ikan. Yang atas dipakai untuk bak tanam gitu. Bapak Ibu bisa ini ya, kreasikan sendiri di rumah ada apa. Nanti saya jelaskan prinsip kerjanya. Harus ada ini dan ada itu. Kemudian hidroponik. Nah, saya juga pakai hidroponik. Saya pakai pipa. Kemudian vertical garden. Nah, ini bisa pakai ini. Apa? Planter bag. Yang wall planter. Kalau saya pakai itu. Nah, coba next. Lagi, Kak. Setelah memilih sistem tanam, oh cocoknya apa ya? Kalau saya di sini saya pakai semua aja, selama itu bisa dempet-dempetan ya nggak apa-apa deh. Yang penting kan bisa gitu kan. Coba next Kak. Ah, kemudian kita pilih sayurnya. Karena kita di kota, Bapak Ibu, terbatas sekali. Yang pertama, dataran rendah pasti kota itu ya. Kecuali kalau kita ada di Bandung, Malang, dataran tinggi gitu ya. Nah, dataran dataran tinggi lebih lebih banyak yang masuk. Nah, kalau dataran rendah ini kita harus pilih benih yang bisa ditanam di daerah panas. Kita nggak bisa nanam wortel di sini. Saya nanam berkali-kali kerdil Bapak Ibu karena terlalu panas di Tangerang sini. Kemudian kalau yang kedua, perennial. Tanaman kita harus cari sayur yang menahun. Maksudnya apa? Bisa dipanen, ditanam bertahun-tahun, dia bisa hidup lebih dari 2 tahun seperti kale. Kale ini bisa 1 tahun lebih Bapak Ibu. Terus pepaya Jepang, mungkin ada yang punya caya itu ya, itu bisa bertahan lama. Kelor, bayam Brasil. Nah, kita pilih yang seperti itu, bunga telang kayak gitu-gitu. Itu bisa kita panen sepanjang tahun.
Kemudian kita cari yang cepat panen. Seperti kangkung, itu biasanya 3 minggu sudah bisa panen. Bayam, sawi, selada, 30 sampai 40 hari bisa panen. Kemudian, nah jangan asal ini Bapak Ibu FOMO ya, FOMO sama wah gardening itu makan tanam Swiss chard, ikut ikut tanam Swiss chard ternyata nggak cocok di lidah kita gitu ya. Pilihlah sayur favorit atau sayur yang pasti dimakan. Karena memang sempit ya, kita kepenginnya semua ditanam, tapi kita prioritaskan sayuran yang memang disuka dan pasti dimakan gitu. Jadi tidak sia-sia gitu ya. Oke, next kan. Setelah memilih sayur, jenis sayur yang sudah jenis sayur yang akan ditanam, next ya. Nah, kemudian kita mulai. Nah, saya mau sharing tentang apa yang saya kerjakan ya Bapak Ibu ya. Seperti raised bed yang pertama ini. Nah, yang pertama ini kita bisa persiapkan medianya. Kayak kayu papan tadi, saya bikin kotak. Kemudian saya masukkan media tanam. Media tanamnya bawahnya itu saya gali, saya kasih rumput-rumput liar tadi kan di awal itu ada rumputnya tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya, saya pangkas semuanya, saya masukkan ke dalam. Nah, di atasnya baru saya kasih uh, sekam bakar, kemudian belum ada kompos, saya belum bikin kompos waktu itu di sini. Kemudian saya beri media tanam beli Bapak Ibu, karena memang di sini tanah kebun nggak ada. Kalau di desa banyak, kalau di sini saya harus beli media tanam. Kemudian kalau polybag, Bapak Ibu bisa beli media tanam siap pakai atau kalau ada tanah kebun boleh ditambahkan kompos atau kotoran hewan dan juga sekam. Sekam bakar lebih bagus. 1:1:1 atau Bapak Ibu mau bereksperimen di daerahnya lebih cocok gimana boleh. 2:1:1 boleh. 1:1 boleh. Nah, boleh ditambahkan asam fumat dan dolomit supaya tidak asam, dan E4 boleh difermentasi dulu kalau pakai E4 sampai 2 minggu. Kalau sudah media tanamnya, kemudian kita menyemai Bapak Ibu ya. Menyemainya itu macam-macam. Setiap benih itu perlakuannya beda-beda. Nah, itu pengalaman saja ya. Jadi kalau misalkan bayam yang kecil-kecil seperti itu langsung disebar. Loba langsung disebar, wortel langsung disebar. Nah, kalau semacam sawi-sawian, kacang panjang, nah itu lebih baik disemai di tray atau pot kecil dulu. Kalau sudah muncul akarnya, wajib kena cahaya matahari. Wajib ini Bapak Ibu, kenapa? Kalau telat sehari saja, dia auksinnya sudah meninggi, batangnya sudah mengurus gitu ya. Itu namanya kutilang kurus, tinggi langsing. Nah, di sini ini biasanya gagalnya menyemai karena sudah muncul radikula putih-putih itu nggak segera dikasih ke cahaya matahari. Nah, biasanya langsung kurus, tinggi. Nah, itu jadinya nanti nggak bagus hasilnya. Kemudian pemberian nutrisi dosis rendah setelah keluar daun sejati. Daun sejati itu biasanya daun kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa dipindah tanam setelah 2 minggu. Perawatannya bisa rutin siram pagi dan sore. Kalau hujan, sekali saja. Kalau hujan, sini sering hujan ya Bapak Ibu, saya biasanya hanya kalau misalkan kering. Takutnya nanti dia overwatering. Pupuk 1 minggu sekali sesuai fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan itu ada fase vegetatif dan fase generatif. Kalau fase vegetatif fokus pada pertumbuhan daun, batang, dan akar. Nah, itu beda dengan fase perkembangan buah dan bunga. Pupuknya beda. Jadi, Bapak Ibu harus ini ya, perhatian ya. Oh, pada waktu pertama-tama pakainya jangan pupuk buah, pupuk sayur dulu, sayur daun dulu biar daunnya bagus, tumbuhnya baik. Baru kalau sudah keluar bunga, misalkan tomat nih, baru dimasukkan fase pupuk fase buah. Pencegahan hama di kota ini juga ada hama loh Bapak Ibu ya, banyak kepik, banyak tikus.
banyak banyak kucing. Kucing bukan merusak tanaman, tapi dia, maaf, dia ini buang airnya di tanah kita yang gembur. Nah itu, kita harus benar-benar tantangannya banyak sekali ya kalau di kota ya. Nah itu pencegahan hamanya, nanti bisa sharing ke saya aja ya yang DM ke saya. Kak gimana sih tikus? Nah coba nanti japri aja. Tikusnya kalau tikus gimana, kalau kucing gimana, kalau kepik dan lain-lain saya biasanya pakai pestisida nabati. 2 kali seminggu atau 3 hari per 3 hari. Boleh, next Kak. Itu untuk raised bed dan polybag langsung di tanah ya. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah ini, hidroponik. Nah, Bapak Ibu pasti ini ya, wah haruskah menyediakan pipa seperti itu kan mahal gitu ya. Nggak harus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai botol bekas, dipotong dua, atasnya dibalik, dikasih apa ini namanya, diberi em, kain flanel. Dah, itu sudah hidroponik. Itu yang paling sederhana. Big system. Nah, kalau ini saya saya di sini pakai DFT, deep flow sama big system. Jadi saya sediakan alat-alatnya, ada pipa, pompa, bar. Kalau bak rakit apung saya enggak ada ya, saya pakai bak wet system. Kita juga butuh netpot, kain flanel. Sekarang di marketplace sudah lengkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mencoba hidroponik, mau mencoba yang pipa juga ada, mau mencoba bak system juga sudah ada. Jadi sudah lengkap semuanya, tinggal tanam sebenarnya. Nah, media tanamnya saya biasanya pakai rock wool, bisa pakai busa, hidroton juga bisa yang nyimpen air, juga bisa sekam bakar gitu. Nutrisinya kalau hidroponik pakai AB mix ada, sudah ada sekarang pupuk organik cair. Tapi saya belum coba pupuk organik cair. Next, saya akan coba. Nah, penyemaiannya penyemaiannya sama. Biasanya saya prasemai dulu di tisu. Ya, supaya apa? Supaya nanti pertumbuhannya seragam. Jadi rockwoolnya enggak bolong-bolong. Saya semai dulu di tisu. Kalau sudah muncul radikula, saya pindah ke rockwool. Terus kemudian kenalkan sinar matahari itu penting supaya tidak kutilang seperti tadi. Kemudian sama pemberian nutrisi dosis rendah, pindah tanam setelah 2 minggu. Kemudian siapkan nutrisi Bapak Ibu 5 ml air 5 ml A dan 5 ml B per liter air di bak. Cek ppm. ppm ini adalah konsentrasi nutrisi di dalam air nutrisi. Biasanya sesuai usia. Bisa mulai dari 500, kemudian naik ke 800, ke 1200, dan kemudian ke 1500. Itu stepnya sesuai usianya ya Bapak Ibu. Jangan kalau misalkan sekecil baru 1 minggu langsung dikasih 1200. Nah, takutnya dia terlalu over. Pencegahan hamanya pakai pestisida. Saya selalu pakai pestisida Bapak Ibu karena apa? Saya tidak ada tidak ada peneduh. Nah, ini nekat juga nih Bapak Ibu. Saya tidak ada peneduh ini. Jadi kalau hujan kena hujan, kalau misalkan hama ya datang aja hamanya ya. Jadi harus sering-sering ngelihat ada ulat atau tidak, kemudian disemprot kalau ada spider mite, kalau ada penggorok daun. Nah, pembersihan gulma di bawahnya hidroponik itu juga penting supaya gulmanya enggak bersembunyi di situ. Pembersihan pipa itu juga harus supaya tidak ada jamur di dalam pipanya. Oke, itu untuk hidroponik. Next, Kak. Yang ketiga ini saya juga aquaponik, Bapak Ibu. Yang saya jelaskan tadi, saya dapat ini giveaway ya. Dari, nah, ada grup drum-drum seperti ini. Kalau ini saya sharing dari pengalaman saya, Bapak Ibu ya. Nah, alatnya saya pakai drum, bawah itu kolam, atas itu untuk sayuran. Terus kemudian dihubungkan dengan pipa, airnya dari bawah dipompa ke atas. Nah, ke atas ini dia akan disaring oleh tanaman-tanaman. Dan di situ ada saya kasih media tanamnya, kerikil,
Saya kasih pasir malang di situ supaya sebagai filter. Nah, jadi Sampel. saat kotoran ikan dipompa ke atas, naik ke bak tanam dalam bentuk amonia ya Bapak Ibu. Nanti disaring. Pertama penyaringan adalah ini kapas kolam, kapas busa itu ya Bapak Ibu. Pertama itu, kemudian pecahan genteng dan pasir malang kerikil ini juga berfungsi sebagai filter. Nah, yang berperan penting di sini juga adalah bakteri. Jadi amonia tadi diubah oleh bakteri ini menjadi nitrat atau nitrit yang bisa diserap oleh tumbuhan, jadi pupuknya tumbuhan. Kalau sudah diserap oleh tumbuhan, si amonia yang bisa menjadi racun untuk ikan ini dikembalikan lagi ke dalam kolam. Nah, berkesinambungan seperti itu. Jadi ikannya tumbuh, tanamannya tumbuh, dan yang pastinya mikroorganismenya juga harus aktif. Seperti itu. Caranya bagaimana? Persiapkan air, tapi bebas klorin Bapak Ibu. Saya biasanya pakai air AC. Karena kalau air PDAM di sini banyak kaporitnya. Kemudian saya kasih suplemen bakteri untuk ikan, untuk kolam, dan molase. Siapkan bibitnya, bisa lele atau nila. Kalau saya prefer lele karena dia amonianya banyak ya. Lele itu kalau makan ini rakus dan amoniaknya lebih banyak. Nah, kalau amonia lebih banyak, maka nutrisinya juga akan meningkat. Biasanya 1 sampai 2 ekor per liter itu untuk ukuran 3 sampai 5 cm. Jika ikan sudah stabil, ikannya sudah oke nih ya Bapak Ibu ya bawa. Jadi ikan dulu, jangan tanamannya dulu Bapak Ibu. Ikannya dulu yang stabil, udah oke, baru mikroorganismenya juga sudah terbentuk, bakterinya sudah terbentuk, kita pindah tanam bibit sayuran. Ini sayurannya saya pakai kangkung. Kangkung tuh bagus menyerap seperti apa nutrisi itu bagus. Kangkung, bayam, sawi-sawian, selada juga bisa masuk di sini. Bayam Brasil juga bisa masuk di sini. Cek pompanya Bapak Ibu ya. Biasanya pompanya itu kalau pengalaman saya pompanya ini buntu, buntu karena makanan ikan. Itu harus dicek rutin. Bel sifon biasanya tuh buntu juga nih bel sifon itu yang di atas ini ya Bapak Ibu yang putih bunder itu ya. Itu bel sifon. Fungsinya apa? Itu untuk pasang surutnya. Pasang surutnya air. Jadi kalau sudah melewati batas sifonnya itu pipa yang paling atas dia akan turun. Jadi nggak selalu melulu digenangi air. Jadi ada waktu dia disiram, airnya meninggi, ada waktu kosong, kering begitu. Jadi tidak tergenang setiap saat. Rutin pemberian pakan pastinya ya, karena pakan itu juga mengandung protein, itu juga bisa diserap oleh tanaman. Sayuran yang cocok kangkung, bayam, brasil, selada, sawi, okra saya juga bisa tanam di sini. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini di sini Bapak Ibu ya, di gambar yang atas itu okranya meninggi sekali, ternyata bisa. Oke. Nah, sekarang waktunya panen dan pemanfaatan yang maksimal. Nah, ini foto-foto saya panen Bapak Ibu ya. Saya panen bayam di raised bed, saya panen kangkung, itu yang di aquaponics setinggi itu ya Bapak Ibu ya. Okra, buncis, kemudian sawi pagoda ini di hidroponik ya. Hasil panen ini saya konsumsi pribadi. Tapi kalau lebih saya kasihkan ke tetangga gitu ya. Ke tetangga, terus ke Pak RT gitu ya Bapak Ibu ya. Jika skala lebih besar, Bapak Ibu juga bisa jual ke tetangga. Waktu saya ada di daerah Gresik, sebelumnya saya di Gresik, biasanya saya jual Bapak Ibu. Saya kasih kemasan, saya jual ke tetangga, ke teman-teman. Jual hasil panen atau bibit juga bisa. Bibit yang kita akan tanam itu juga bisa loh Bapak Ibu dijual. Nah, kemudian sampah sisa organik bisa dimasukkan ke dalam kompos untuk membuat pupuk. Jadi kita lebih hemat. Kita tidak beli media tanam lagi, kita bisa pakai kompos. Itu pemanfaatan maksimal dari urban farming. Seperti itu. Next. Boleh next, Kak. Nah,
Kemudian kita juga harus evaluasi Bapak Ibu ya, tidak tanam-tanam melulu, tapi kita juga bisa evaluasi. Catat dulu biayanya, kita beli benih, media, pupuk, dan sebagainya itu dengan hasilnya itu bisa efisien apa tidak. Atau kita tuh terlalu banyak membeli benih, kita terlalu banyak membeli medianya, tapi ternyata hasilnya zong gitu kan. Nah itu harus dievaluasi. Apakah salah di pupuknya, apakah salah di medianya, apakah salah di cara semainya seperti itu. Cermati tantangannya. Kalau di Tangerang ini, tantangannya itu adalah cuacanya kadang panas, kadang hujan, angin, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan hujannya itu sepertinya juga membawa polusi udara. Begitu. Baik. Nah, kemudian adaptasi sistemnya. Kalau misalkan sistem hidroponik ini kurang kurang bagus ya, boleh coba yang lain, sistem vertikal, pergantian tanaman ke varietas yang cocok, boleh dicoba-coba gitu ya. Namanya juga belajar ya. Saya pun juga gitu, saya coba untuk belajar. Nah, tingkatkan komunitasnya. Kalau bisa, kita bisa menginfluence, mempengaruhi kanan kiri, ayo tanam aja gitu. Kita cari komunitas tetangga, kita bentuk skala yang lebih besar lagi. Dari 2 kali 2 kita bisa bikin misalkan 1 hektar ke depannya, amin ya. Nah, integrasi dengan aspek lingkungan juga. Bisa pengkomposan, daur ulang limbah, penghijauan, CSR. Oke, next Kak. Ini yang ada di Indonesia ya, urban farming tadi juga sudah banyak disebutkan oleh Kak Faizal, ada di Tangerang juga ada, di Cipinang Jakarta Timur nih keren, sudah bikin seperti ini. Di Jogja juga ada Kampung Surya Wijaya, nih di Surabaya juga ada yang komersil Bapak Ibu, yang dijual itu kebun sayur Surabaya. Oke, boleh next. Nah, tidak ada lahan bukan alasan ya Bapak Ibu ya. Setiap orang itu bisa menanam, pasti bisa menanam saya yakin, dan bisa mandiri, bisa ketahanan pangan tuh bisa kita wujudkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita aksi sekarang. 1 pot, 1 benih, coba itu dulu. Nah, nanti lama-kelamaan akan berkembang, berkembang, dan tidak tidak sadar semua kebutuhan akan terpenuhi. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, terbatas ya di forum ini, itu boleh mampir ke IG saya, DM di sana, boleh email atau boleh WA ke saya mau tanya-tanya. Saya hanya bisa sharing apa yang sudah saya kerjakan ya Bapak Ibu ya untuk urban farming ini. Harapannya kita semua punya impian, kebun impian yang bermanfaat ya. Seperti itu, bermanfaat bagi keluarga, juga bermanfaat bagi tetangga kita, bagi komunitas di lingkungan kita. Terima kasih untuk Nanam Benih sudah berikan uh, kesempatan bagi saya untuk sharing, dan Nanam Benih ini keren sekali ya Bapak Ibu ya. Di tengah seperti ini orang-orang lebih suka lebih suka membeli makanan, tapi kita menginfluence mereka untuk kita kita bikin makanan kita sendiri di rumah gitu gitu ya Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Inka. Terima kasih banyak Kak Sevi. Jadi Bapak Ibu teman nanam, tahapan dari urban farming ini bisa dimulai nih ya Kak, seperti yang Kak Sevi katakan sebelumnya. Secara sederhana dari halaman rumah dan nggak perlu ribet-ribet, bahkan tadi Kak Sevi bilang dari botol aja udah bisa. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita hari ini atas insight yang sangat luar biasa bermanfaat. Semoga tips praktis urban farming yang sudah di-sharing boleh langsung nih Bapak Ibu teman nanam praktikan di rumah masing-masing setelah sesi webinar ini berakhir. Aku mau infokan juga buat Bapak Ibu teman nanam yang mungkin baru mau mulai menanam tapi bingung nih gimana caranya. Bisa banget kepoin katalog benih dan growing kit dari Nanam Benih di Instagram atau boleh langsung aja ke WhatsApp kita.
Nah, karena seperti yang sudah Kak Yola sampaikan di awal, webinar ini merupakan penutup dari rangkaian Growing Together NB Challenge, sekaligus bagian dari Double the Impact Campaign, yaitu program penghijauan sirkuler berkelanjutan dari nanam benih. Sebelum kita ke sesi Q&A dan sharing, dipersilakan untuk Bapak Ibu teman nanam mengisi form evaluasi webinar hari ini melalui link G-Form yang sudah kami kirim di kolom chat ataupun QR code yang tertera di layar. Nah, Bapak Ibu teman nanam, kita akan buka nih satu kesempatan buat teman nanam yang mau sharing pengalamannya dan tentunya akan mendapatkan voucher berupa voucher 25.000 dari nanam benih. Nanti aku akan hitung dalam hitungan ketiga, boleh langsung di raise hand, nanti akan dipilih peserta yang paling cepat. Dan untuk kakak-kakak dari Nanam Benih, boleh dibantu ya untuk menentukan siapa yang tercepat. Nah, boleh nih dipikir-pikir dulu untuk Bapak Ibu teman nanam mau sharing pengalamannya. Nanti akan aku hitung ya, Bapak Ibu teman nanam dalam hitungan ketiga. Boleh di raise hand, yang tercepat akan dipilih. Oke, aku hitung sekarang. 1, 2, 3. Baik, untuk Pak Oki, silakan bertanya. Baik, terima kasih kakak-kakak kepada pembicara selamat salam kenal ya semua ya sama teman-teman. Saya mau bercerita aja, mau sharing aja. Saya juga melakukan kegiatan berternak berkebun di rumah. Kedengarkan ya suara saya? Kedengaran ya? Terdengar kalau Ya, saya melakukan kegiatan berternak dan berkebun di rumah dengan memanfaatkan limbah. Jadi memanfaatkan limbah untuk ketahanan pangan, mendapatkan ketahanan pangan. Saya mempunyai beberapa kegiatan seperti satu, berternak ayam di rumah tanpa bau dengan memanfaatkan limbah, memakai alas kandangnya itu daun-daun kering, pakannya dikasih limbah-limbah organik ya, dapur, limbah sayur. Kemudian kami juga melakukan kegiatan mengompos. Kemudian kami berkebun dengan memanfaatkan limbah tadi seperti pestisidanya dari rendaman air bawang, kaliumnya rendaman dari kulit pisang, dan sebagainya. Kemudian kami juga membuat ekoenzim daerah serbaguna yang bisa dia buat apa aja ya. Saya sudah tidak pernah mandi pakai sabun, saya sudah tidak pernah mandi pakai sampo, saya hanya mandi pakai ekoenzim. Kemudian saya membuat tepache juga. Tepache itu minuman fermentasi dari Meksiko yang terbuat dari kulit nanas. Eh, itu perkenalan dari saya. Saya boleh bertanya ya kepada Mbak Kak Selvi tadi ya. Boleh nggak ditunjukin kebunnya secara utuh nggak ya? Tertarik banget tadi yang ukuran 2x2 bisa menghasilkan begitu banyak tanaman ya. Itu saja, makasih. terima kasih Kak Oki. Sebelumnya dari domisili mana ya Kak? Saya di Depok. Oke, langsung ke pertanyaan nih. Gimana Kak Sevi? Atau mau kita tampung dulu? Oh ya, ini gimana ya Kak ya? Kita tampung dulu karena mau tunjukin keluar nih Ya, atau foto yang ada di ini. atau boleh nanti sekalian sesi Q&A aja ya Kak, ngejawab dari Kak Oki. Iya, betul. Baik, inspiratif banget ya kita dari Kak Oki. Terima kasih Kak Oki karena sudah bersedia untuk sharing pengalamannya.
Untuk hadiahnya, setelah ini tim nanam benih akan langsung kontak Kak Oki ya. Baik, Bapak Ibu teman nanam, sesi tadi tuh seru banget ya pengalaman dari Kak Oki. Bukan cuma saling dengerin pengalaman, tapi juga sharing insight baru. Nah, sekarang kita akan masuki sesi yang gak kalah menarik dan yang tetap asik. Kira-kira ada yang tahu nggak sesi apa? Seperti yang aku bilang tadi. Betul. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Boleh untuk teman-teman nih yang mau bertanya kepada narasumber kita, silakan untuk raise hand, kemudian perkenalkan nama dulu ya, nama dan domisili. Dan untuk teman-teman nih yang mau bertanyanya lewat kolom chat, tulis juga nama dan domisilinya. Boleh langsung, silakan untuk Bapak Ibu teman. Baik, untuk Kak Putri Puspitasari, silakan bertanya. Dipersilakan untuk Kak Putri Perpitasari. Puspita. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Putri Puspitasari dari Bandung Barat. Halo Kak Putri. Eh, mau tanya, eh, pernah dengar kan katanya kalau misalkan kasih pestisida itu harus selang-seling, jangan sama. Soalnya nanti takutnya resisten gitu. Dampaknya itu benar nggak ya? Udah sih segitu aja, Kak, pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Putri. Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Untuk teman-teman yang lain, boleh dipersilahkan. Untuk Kak Indri Nikmatul Kasana, silakan bertanya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Indri Nigmatul dari Banyuwangi, Jawa Timur. Yang mau saya tanyakan, pupuk, bukan pupuk, pestisida organik atau nabati yang paling mudah yang bisa dibikin itu apa ya? Jadi untuk pemula yang paling mudah itu apa? Kalau eh, pupuknya kan bisa dari Jakaba, enzim itu mungkin sudah pada tahu. Tapi untuk pestisidanya yang organik atau nabati itu yang paling mudah apa ya? Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber. Terima kasih. Terima kasih Kak Indri atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Yahya. Silakan bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak, Eh, tadi kan di awal di materi pertama itu udah ada pemaparan materi bahwa urban farming itu dengan menggunakan metode hidroponik, ada yang namanya teknik NFT. Tadi juga dijelaskan untuk teknik NFT itu kan dia menggunakan bisa menggunakan naungan plastik UV ya Kak. Nah, untuk itu apakah bisa dengan tempat yang minim dan hampir tidak dapat cahaya matahari nih? Jadi apa namanya di dalam situ itu cahaya matahari ada tapi intensitasnya tidak tinggi. Jadi apa namanya matahari itu nggak mengenai tanaman secara langsung gitu. Nah, kira-kira itu kita tetap bisa melaksanakan kegiatan urban farming kayak hidroponik tadi itu atau enggak ya Kak? Dan apa namanya melihat dari kondisi yang seperti itu, adakah solusi yang paling baik gitu untuk menanam hidroponik ini? Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Yahya.
Kalau gitu mungkin sembari menunggu Kak Sevi untuk memperlihatkan kebunnya, eh, kita akan ke Mas Ainur dulu ya. Jadi Mas tadi ada nih yang nanya untuk pertanyaan yang pertama, pestisidanya itu dilakukan pada tanaman itu selang-seling. Itu bagaimana ya? Apakah terhadap pengaruh tanamannya? Iya, tadi yang nanya Kak Putri Puspitasari ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kak Putri, jadi itu benar Kak Putri. Jadi harus ada rolling ya namanya ya, di rolling untuk penggunaan pestisida terutama di kimia, karena pestisida kimia itu kan ada beberapa jenis, ada yang sistemik, ada yang juga sistemnya kontak ya. Jadi kalau yang kontak itu artinya ketika pestisida itu disemprotkan dan mengenai bagian tubuh dari hamanya itu langsung langsung bereaksi. Jadi langsung ada yang langsung mati, jadi ada yang langsung ada yang tidak langsung mati tapi langsung sakit begitu. Nah, kalau sistem sistemik dia menunggu sistemnya menunggu dimakan atau dikonsumsi oleh si hamanya itu sendiri. Nah, kenapa harus di rolling? Ketika proses penyemprotan pestisida, katakanlah kita nyemprotnya pestisida kontak yang sistemnya kontak terus ya. Artinya dia dia kan harus mengenai tubuh hewannya dulu karena sistemnya kontak baru bisa bereaksi. Nah, memang betul jadi resistensi pada hama itu terjadi ketika tidak ada proses rolling dari penyemprotan pestisida itu sendiri. Nah, karena banyak terjadi di banyak daerah, termasuk yang daerah saya dampingi hari ini di kota Kabupaten Pasuruan, karena saya domisili di Malang, kebetulan mendampingi hari ini untuk Korporasi Pertanian itu di Kabupaten Pasuruan. Nah, banyak petani yang mengeluhkan kalau teman-teman tahu trips ya, pada banyak tanaman trips merupakan salah satu hama yang sangat menyebalkan. Jadi eh, trips itu sangat mudah sekali untuk berevolusi. Jadi jangan dipikir bahwa hama itu tidak bisa berevolusi ya teman-teman ya. Jadi setiap setiap perkembangannya hama dan penyakit pada tanaman itu selalu eh, terjadi yang namanya perkembangan atau berkembang. Makanya di pertanian itu ada yang namanya pemuliaan tanaman. Nah, pemuliaan tanaman itu sendiri berfungsi untuk terus meningkatkan daya tahan dan karakteristik dari si tanaman itu sendiri agar agar tidak gampang terserang hama dan penyakit. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Kak Putri, memang benar harus diselang-seling, harus di rolling. Jadi jangan pakai yang sistemnya kontak terus, karena ketika kita pakai yang sistemnya kontak, itu juga akan merubah eh, struktur fisik dari si hama ya. Jadi makanya contoh kalau yang di Kabupaten Pasuruan itu pada tanaman mangga itu kasusnya adalah wereng mangga. Jadi di mangga itu juga ada hama yang namanya wereng. Nah, dulu werengnya berwarna hitam, tapi sekarang warnanya putih. Jadi kalau teman-teman menyangka bahwa oh hama tuh ya gitu-gitu aja, pasti disemprot itu bakal mati. Enggak, teman-teman. Jadi hama itu akan berevolusi menyesuaikan pada kondisi alam yang ada di situ. Jadi makanya kemudian salah satu penanggulangannya adalah harus kalaupun terpaksa ya, kalaupun apa skalanya skala besar, skala budidaya yang luas begitu, memang masih dibutuhkan dan saya bilang saya berani bertanggung jawab dan sangat dibutuhkan untuk melakukan penyemprotan kimia, tapi juga harus di rolling ya teman-teman ya. Mungkin juga bisa disampaikan, mungkin di sini ada teman-teman peserta yang juga penyuluh pertanian, jadi juga bisa disampaikan ke petani-petaninya bahwa proses selang-seling pada penyemprotan hama itu
sangat penting dilakukan. Sekali lagi saya ulangi, sangat penting dilakukan. Karena itu mempengaruhi evolusi dari hamanya itu sendiri. Jadi mungkin itu, Kak Inka. Oke, Mas Aina, terus ada lagi nih yang tanya. Terkait tadi dari Kak Yahya yang metode NFD itu hidroponik, bagaimana kalau tempatnya itu minim dan tempatnya yang sempit dan minim cahaya, itu gimana, Mas? Terkena intensitas matahari yang rendah, apakah tetap bisa dilakukan? Iya, kalau pertanyaannya apakah tetap bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan, Mas. Siapa, Mas Yahya ya, Mbak ya, tadi ya. Benar. Iya, masih tetap bisa dilakukan. Cuman memang solusinya adalah memilih komoditas-komoditas yang tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari panjang. Jadi jangan nanam kayak cabai, tomat atau terong, karena mereka itu komoditas itu atau cabai, tomat dan terong itu membutuhkan cahaya matahari yang cukup panjang. Jadi coba pilih komoditas-komoditas atau sayuran-sayuran yang seperti bayam, kangkung, yang memang tidak terlalu membutuhkan atau cenderung lebih menyukai tempat lembab untuk tumbuh kembang si tanaman itu sendiri. Nah, tadi kalau juga nggak salah ditanyakan apakah masih butuh plastik UV ya, Mas ya. Nah, kalau sebenarnya kalau secara fungsi kan plastik UV itu adalah untuk menyebarkan panas secara merata. Jadi panasnya itu tidak yang terlalu panas, artinya tidak tertuju hanya pada satu spot saja. Nah, fungsi UV kan memang untuk menyebarkan panasnya secara merata, jadi semua tanaman bisa dapat sinar matahari. Nah, tapi kalau sinar mataharinya kurang, eh, tidak perlu plastik UV pun tidak ada masalah kalau kalau dari saya. Jadi masih tetap bisa dilakukan. Yang pertama tadi, tapi pemilihan jenis sayurannya yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, saya rasa tidak pakai plastik UV pun juga nggak ada masalah, karena plastik UV fungsinya untuk menyebarkan panas yang secara merata. Kalau sinar mataharinya kurang berarti ya justru membutuhkan sinar matahari yang lebih kan. Jadi nggak butuh plastik UV lagi. Jadi mungkin itu, Kak Inka. Baik, terima kasih Mas Ainur untuk Kak Putri dan Kak Yaya menjawab ya dari pertanyaannya. Sekarang mungkin kita bisa ke Kak Sevi. Apakah Kak Sevi sudah balik? Ada dari kolom chat nih ke Kak Sevi. Izin bertanya untuk Kak Sevi, apakah selama proses berkebun pernah mengalami demotivasi di tengah jalan karena kesibukan lainnya, semisal kerja, sedangkan tanaman akan terus bertumbuh dan butuh campur tangan kita juga dalam proses pertumbuhannya. Kalau pernah mengalami, apakah ada tips dan yang selama ini dirasa paling manjur sehingga bisa balik konsisten untuk berkebun mulai dari proses penyemaian sampai panen? Terima kasih sebelumnya untuk Kak Sevi. Apakah Ya, baik. Eh, saya jawab pertanyaannya ya. Apakah pernah ada demotivasi? Itu ya pernah pasti ya. Pernah gagal itu sering ya. Dan selain gagal juga, saya ini kan ibu rumah tangga anak 3 nih. Sibuknya sangat sibuk sekali kalau dibilang ya. Jadi untuk berkebun saja itu harus menyediakan waktu-waktu baby tidur atau waktu anak-anak yang sudah besar ke sekolah seperti itu. Jadi memang tantangan saya saat ini adalah waktu, tapi saya sempetin karena saking
saya suka ya, saya suka berkebun, saya suka tanaman, saya suka merawat. Itu seperti healing bagi saya. Di tengah-tengah kesibukan saya merawat 3 anak ini ada satu ruang bagi saya untuk saya bisa tenang, saya bisa diam, punya me time, istilahnya begitu ya, kalau zaman sekarang ya, me time gitu. Saya bisa tenang untuk merecharge diri saya sendiri. Jadi saya tetap pertahankan berkebun ini karena saya butuh di sisi seperti itu. Sisi untuk menenangkan diri saya dari kesibukan saya sehari-hari. Itu sih, Kak. Gitu. Oke, Kak. Terus tadi juga ada yang tanya nih, Kak. Pupuk yang digunakan untuk pemula itu apa ya, Kak? Biasanya yang friendly untuk pemula? Pupuk yang friendly untuk pemula itu bisa pakai bawang merah, kulit bawang merah kita rendam dengan bisa pakai air cucian beras, kita rendam seminggu atau bisa lebih lebih lama fermentasi lebih baik. Kemudian kita cairkan dengan air. Nah, kita bisa kocorkan atau semprot itu yang paling sederhana. Itu kalau pupuk-pupuk ini yang paling jago nih Kak Ainur nih. Boleh ditambahkan Kak Ainur. Boleh banget untuk Mas Ainur jika ingin menambahkan perihal pupuk ini. Ya, ya Kak Sevi ini merendah terus ya, padahal beliau jagonya ini. Jadi kalau pupuk tadi yang disampaikan Kak Sevi itu yang paling gampang itu, terus bisa juga tadi kayak yang Kak Oki bilang tuh sebenarnya udah benar banget juga bahwa rendaman daun pisang itu juga mengandung kalium juga yang sangat tinggi. Jadi pada proses generatif, fase generatif tanaman bisa teman-teman siram atau dikocorkan ke tanamannya yang sudah masuk fase pembungaan dan pembuahan itu pakai rendaman kulit pisang atau kulit nanas. Nah, itu bagus tuh, banyak tinggi kaliumnya. Nah, tadi kalau nggak salah juga ada yang nanya mengenai pestisida nabati yang juga gampang dibuatnya. Kalau saya sih sering banget karena mudah dibuat itu dari daun pepaya dan bawang putih. Nah, jadi campuran daun pepaya itu kita haluskan, kemudian direndam ke dalam air sampai warna airnya berubah menjadi hijau. Jadi karena intisari daun pepayanya larut di dalam air itu, baru kemudian dicampurkan dengan bawang putih. Nah, kalau itu tidak perlu fermentasi yang terlalu lama, cukup ditunggu 24 jam, keesokan harinya sudah bisa diaplikasikan. Nah, kalau saya sih itu ampuh banget buat ngusir trips, ngusir ulat, kutu kebul, kutu-kutu putih itu ya, itu ampuh banget. Jadi dan gampang sekali dibuat. Mungkin itu Kak Sevi sama Kak Inka ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ainur untuk teman-teman tadi yang udah bertanya, menjawab ya. Eh, tadi yang untuk sharing foto berkebunnya itu gimana ya Kak Sevi? Dari Kak Oki tadi. Oke. Nah, oke. Iya, ini mau di-share live atau bagaimana ya, Bapak Ibu? Wah, penasaran ya dengan 2x2 ini saya sudah kirim ke Kak Chelsea. Ini bisa nggak ya Kak ditampilin video saya nih yang saya kirim ke Kak Chelsea? Kalau siang-siang kayak begini karena saya tanpa atap, ini pada loyo semua Bapak Ibu sawinya. Sawi pada loyo karena kan ini terlalu intensitas panasnya terlalu tinggi kalau siang di sini. Mohon maaf. Jangan. Sebentar. Bisa tidak Kak Chelsea untuk menayangkan ini? Atau live, Bapak Ibu? Atau nggak apa-apa, saya izin live?
Ya kayaknya emang harus langsung sih Kak Sevi itu. Nggak harus langsung ya. Iya Oke, harus bentar saya ke langsung. baik, saya keluar Bapak Ibu. Nah, ini karena ini saya di depan ya. Sebentar, saya kembali saya balikkan dulu kameranya. Nah, ini dia. Wah, panas sekali. Lihat Bapak Ibu, ini hidroponik tanpa atap ya, langsung seperti ini. Nah, ini jangan panik Bapak Ibu karena ini nanti pada sore hari akan kembali tegak. Nah, saya pakai DFT ini. DFT itu bedanya sama NFT. Kalau DFT ini dia walaupun airnya listriknya mati, dia akan tetap menggenang. Jadi aman gitu. Kalau NFT dia akan habis airnya. DFT masih bisa menyimpan air. Kemudian saya tanam di sini okra. Kalau di raised bednya kecil Bapak Ibu ya, karena saya menggunakan apa adanya di sini. Saya tanam okra, ada buncis juga di sekitar situ. Saya tanam kale, aduh, ada terong, tomat, kangkung. Bapak Ibu kalau siang begini mereka layu. Nah, ini kecil sekali. Saya sampai bingung masuknya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah aquaponiknya. Nah, saya isi lele. Maaf ya Bapak Ibu, lelenya sudah banyak saya serok, jadi tinggal sedikit. Nah, ini kayaknya bintangnya aquaponik ini di kebun saya ya. Jadi dari ikan lele ini dia mengeluarkan kotoran amonia, dipompa ke atas sini. Nah, masuk ke sini Bapak Ibu. Bak tanam yang saya tanami kangkung. Nah, di sini nanti ada belsipon. Nah, belsipon ini nanti yang mengatur pasang surutnya. Kalau waktu pasang dia akan mengenang, kemudian kalau sudah penuh sampai batas atas ini dia akan turun lagi ke sini. Nah, saya pakai kerikil sama pasir Malang. Jadi saya tambahin sekam bakar karena pasir Malang di sini susah Bapak Ibu di Tangerang. Pasir Malangnya besar-besar, harusnya ada yang lebih tipis. Saya pakai 2 DFT, ada yang DFT khusus remaja di sini, yang kecil ukurannya hanya jaraknya 5 sampai 10 cm, 10 cm ini bagus. Kalau yang untuk yang besar saya pakai yang jaraknya 15 cm. Kecil, tapi di sini saya bisa panen setiap hari Bapak Ibu. Bisa panen kangkung, bisa panen bayam, bisa buncis bisa 2 bulan sekali saya panen. Okra. Semoga menjawab ini ya, menjawab penasarannya Bapak. Oke, seperti ini Bapak. Nah, begitu. Wah, inspiratif banget nih dari Kak Sevia. Bapak Ibu teman nanam tadi sisi sharing pengalamannya seru banget dari mulai Kak Sevi dan Mas Ainur. Bukan cuma saling dengerin pengalaman tapi juga sharing insight baru nih. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang paling penting dan ditunggu-tunggu dan paling bikin deg-degan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sesi pengumuman pemenang challenge. Boleh teman-teman kasih reaction-nya ya. Setelah 1 bulan, para peserta menanam menggunakan growing kit nanam benih dan share progres tanaman mereka, tim nanam benih sudah memilih 3 pemenang Growing Together NB Challenge sesuai kriteria. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja boleh kakak-kakak dari nanam benih. Akan saya bacakan. Juara 3 dimenangkan oleh Kak Hania. Juara 2 dimenangkan oleh user PDD Handal.
Dan untuk juara satunya nih, oleh Kak Diana Saridisa. Nah, ini mau ngumumin juga untuk special shout out-nya itu ada dari Kak Sevi. Kak Sevi juga terpilih sebagai salah satu dari progresnya itu dari tim nanam benih yang memenuhi kriteria dan dipilih oleh tim nanam benih. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang Growing Together NB Challenge yang keren-keren banget. Dan tidak terasa kalau kita sudah sampai di penghujung acara. Namun Bapak Ibu teman nanam, kami mohon untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu sebelum secara resmi saya tutup webinar ini. Dimohon juga nih untuk para peserta yang belum memberikan feedback dapat mengisi form evaluasi yang dapat diakses melalui link yang sudah dikirim di kolom chat dan barcode yang sudah tertera di layar. Sudah tertera di layar, boleh diisi untuk Bapak Ibu teman nanam atas feedbacknya ya. Oke, setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam, kami persilahkan. Untuk kakak-kakak tim dokumentasi, tolong diarahkan ya Kak. Oke, baik. Untuk kakak-kakak teman nanam, Bapak Ibu sekalian bisa untuk di on cam. Oke, untuk slide pertama, selanjutnya di slide kedua, silakan untuk Bapak Ibu teman nanam bisa di on kamera. Terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Oke, saya ingin mengingatkan kembali nih buat Bapak Ibu teman nanam, buat yang belanja produk sirkular nanam benih di atas Rp100.000 juga bakal kita tag langsung sebagai donatur di program Double Impact selanjutnya. Jadi lewat langkah kecil ini, Bapak Ibu teman nanam juga nggak cuma menanam buat diri sendiri, tapi juga bantu nanam benih menumbuhkan lebih banyak kebaikan buat bumi. Terima kasih kepada para peserta yang antusias dan para narasumber yang juga nggak kalah antusias. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih para peserta yang sudah stay dari awal hingga akhir acara. Semoga Bapak Ibu teman nanam bisa langsung nih menerapkan ilmu-ilmu dari narasumber yang luar biasa hari ini setelah webinar Growing Together ini. Kita semua makin semangat buat nanam kebaikan, bukan cuma untuk tanaman, tapi juga semangat untuk tumbuh bareng. Saya Inka, pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Stay green, stay growing.